I don't wanna say anything, cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. SDN Kelempang Timur 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura, ketemu lagi bersama saya Sari Purwati dan rekan saya dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa masih di Kecamatan Pakong dan hari ini saya berada di SDN Kelompang Timur 2. Luar biasa banyak sekali potensi di sekolah ini. Kita sajikan semata-mata untuk memperlihatkan pada Tretan. Inilah potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan bersama Korwil Camdidikbud Kecamatan Pakong dan juga Kepala SDN Kelompang Timur 2 bersama Dewan Guru dan seluruh siswa. Kita akan mengeksplor apa saja potensi untuk Tretan Klik Madura. Jangan lupa untuk tonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dari SDN Kelompang Timur 2, salam Lensa Sekolah Kita. If I said what's on my mind, would that make you run and hide? Run and hide. Lensa Sekolah Kita. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya tim Roadshow Lensa Sekolah Kita berada di Kecamatan Pakong, tepatnya di SDN Kelompang Timur 2 ya Bapak? Iya, betul. Bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nadi SPDSD. Oke, Bapak Rusnandi. Kita sudah berada di Taman Baca ya Pak ya? Iya. Taman Baca SDN Kelompang Timur 2. Memang selalu di pembiasaan literasi ya Pak? Ya, pembiasaannya mulai dulu. Karena awal-awal saya masuk di sini itu masih belum ada kayak seperti itu. Sehingga saya punya semangat bagaimana Inovasi ya. dua itu literasinya bisa bangkit agar semua anak-anak tamatan di Kelompang Timur 2 itu bisa Cintai literasi ya? literasi. Kalau tadi kita sudah melihat taman baca ya Tretan, sebelah kanan dan kiri saya di belakang ini, di belakang Pak Rusnadi, anak-anak semangat untuk baca buku ya Pak ya. Jadi saya tertarik untuk mengunjungi ruangan lainnya Pak. Iya, mari silakan. Oke, boleh diantar ya Pak ya. Ini langsung perpustakaan ya. Perpustakaan. Setelah taman baca Tretan langsung perpustakaan. Iya. Kalau ini kelas, Ini ruang digitalisasi. oh ya, ruang digitalisasi kelas 4 ya. Ya. Kita ke ruang digitalisasi Tretan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Mahfud. Bapak Mahfud, wali kelas 4. Iya, kelas Wali kelas 4. Ini sekarang lagi pelajaran apa nih Pak? Lagi pelajaran IPAS.
ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pas ya. Iya. Ini lagi belajar secara digital ya Pak ya? Iya. Sudah sejauh apa Pak belajar digital di SDN Kelompok Timur 2? Kalau pembelajaran digital di SDN Kelompok Timur 2 itu memang sudah intensif dari semenjak adanya Chromebook ini. Dapat bantuan Chromebook Pak ya? Alhamdulillah ya Pak. Iya, alhamdulillah sekali. Ini khususnya buat AIBK, tapi kita juga gunakan untuk pembelajaran ya sehari-hari. Tapi sejauh ini dampaknya nih Pak terhadap anak-anak dan juga guru. Kan biasanya kita harus belajar manual, menyiapkan materinya untuk anak-anak. Alhamdulillah sangat positif sekali karena dengan pembelajaran digital guru-guru itu tidak repot untuk ngeprint ulang materi yang akan diajarkan sehingga dibagikan kepada siswa. Kita hanya perlu menyiapkan Chromebook seperti ini, terus ditampilkan ke layar. Setelah itu juga examnya nanti juga di ke Chromebook ini. Nah, anak-anaknya juga lebih mudah ya? Ya. Lebih cepat nangkap nggak anak-anak? Ya alhamdulillah sangat. Ya, karena memang perbedaan zaman ya Iya, Pak ya? perbedaan zaman. Sudah paham ini Ini semua sudah ya? wajib. Sudah ngerti ya? Oke Bapak, tapi Bapak untuk peningkatan literasi tentu ada ya Pak ya di setiap kelas selain belajar secara digital. Biasanya upaya apa yang dilakukan Pak di setiap kelas untuk peningkatan literasi? Alhamdulillah di sini juga ada pojok baca ya. Pojok baca ya? Oke, boleh Ini lihat ada Pak ya? Ini kelasnya cantik ini, jendela siapa yang buat? Siapa yang buat ini ini? hasil dari kreativitas siswa terus dipajang di sini. Nah ini adalah pojok bacanya, nanti anak-anak bisa baca di sini ya. Siapa yang konsep ini Pak? Saya sendiri. Saya sendiri ya. Ya. Bener Bapak Mahfud ya, yang konsep ya adik-adik ya. Dibantu juga sama siswa ya Pak. Ya siswa. Jadi memang buat senyaman mungkin ya Pak ya, biar nggak bosan. Iya. Biasanya buku apa Pak yang disukai siswa? Ya di sini buku yang disukai siswa itu adalah cerita-cerita, dongeng. Buku yang kepala dasar ya, Iya. animasi. Iya. Oke, ternyata lensa sekolah kita. Jadi selain tadi ada taman baca ya Pak ya, kita juga menyediakan pojok baca di setiap kelas. Jadi memang meskipun digitalisasi terus berjalan, tapi literasi, peningkatan literasi juga tetap ada di sini. Diupayakan melalui pojok baca ya Pak ya. Baik Pak Mahfud, terima kasih. Kita akan explore ruangan lain sebentar lagi. Tretan lensa sekolah kita kali ini kita berada di perpustakaan ini. Perpustakaan bisa kita lihat ya di sini ruangannya sangat memadai untuk perpustakaan. Tapi selain menjadi perpustakaan, kata Bapak Rusnandi ini difungsikan juga sebagai tempat sholat ya, musola. Tapi bisa kita lihat di belakang kita nih banyak sekali koleksi buku ya Pak. Iya. Kira-kira ada berapa koleksi buku Pak? Lebih mungkin Lebih dari 10 buku Kami ya. sudah mulai tahun berapa Pak? Tahun 1992 mungkin ini sudah 192. Tapi ada pembaruan koleksi buku. ada sebagian di kampus itu. Kemarin beli untuk menjadi pos Anak-anak. agar anak-anak tidak bosan membaca. Betul ya Pak. Biasanya kan anak-anak suka yang bergambar ya. Iya. Mari Bapak kita mungkin tanya-tanya ya kepada Ibu petugas perpustakaan. Ibu siapa Ibu? Ibu Ani. Assalamualaikum Ibu. Ibunya cantik banget kelihatan. Nah Ibu, untuk pembiasaan cinta literasi kepada anak-anak biasanya ada upaya apa saja Ibu? Ya, di sini ada setiap pagi tuh ya, anak-anak misalkan yang datang tuh misalkan dulu. Oh berarti masuk sekolah harus di perpus dulu sebelum masuk kelas. ya sebelum kelas. Nanti jam istirahat itu ya masuk kelas. Oh jadi ada pembiasaan literasi. Untuk implementasinya sendiri Ibu, apakah anak-anak sudah mulai menulis? Bagian besar yang kelas Kalau yang kelas ini ya, jadi ada implementasinya ternyata dari mulai kita membaca ya, literasi dan nanti implementasinya di kelas ini. Tapi mantan ya Ibu ya. Biasanya buku apa saja Ibu yang disukai anak-anak? Buku bacaan. anak-anak tuh suka buku cerita yang Bergambar. terutama kelas 1. Kelas 1 ya. Sekarang memang suka yang Imajinasi mereka ya. Ini siapa yang desain Ibu? guru-guru di sini. Guru-guru di sini ya. Kita bisa lihat ternyata
tulisan-tulisannya ya. Ada budayakan membaca walau hanya sebentar. Nah ini diimplementasikan juga di SDN Kelompok Timur 2. Baik Ibu, terima kasih ya. Kita izin pamit dulu. Kita akan eksplor ruangan apa saja lagi yang ada di SDN Kelompok Timur 2. Bapak, kalau tadi kita sudah ke ruang digitalisasi, juga sudah ke perpustakaan, Pak. Kira-kira apa saja nih Pak kegiatan-kegiatan yang ada di SDN Kelompok Timur 2? Iya. Saya tuh terima kasih. Saya mulai dari awal baru masuk ke sini tahun 2020. Punya keinginan bahwa sekolah SDN Kelompok Timur 2 itu bisa bersaing dengan sekolah-sekolah di kota Lainnya ya. Iya. Sehingga kami banyak mengeluarkan program-program pertama awal lingkungan. Ini lingkungan karena agak kotor sehingga saya itu betul-betul lingkungan mengajak semua anak-anak didik, siswa beserta semua guru-gurunya ikut ambil dalam bagian untuk kita lingkungan. Dan alhamdulillah lama-kelamaan sudah mulai mengerti anak kepada sampah. Pembiasaan Bisa sendiri ya. membawa sampah kepada tempat. Kemudian setelah itu saya lanjutkan dengan ada model sumbangan setiap Jumat. Setiap Jumat harus masak sumbangan kepada siswa. Dan sumbangan itu diusulkan untuk kepentingan siswa semua. Masih ada yang sakit, ada yang kecelakaan atau orang tuanya hilang. Kita itu dibantu dengan sumbangan dari siswa. Tapi umuman nanti orang siswa itu banyak, itu bisa disumbangkan keluar entah ke masjid, entah ke anak yatim atau ke yang lain. Untuk menunjang minat dan bakat siswa Pak, ekstrakurikuler apa saja yang ada di sini? Kami juga mengetuk hati anak-anak itu agar mempunyai semangat untuk belajar yang tinggi. Karena tanpa diketuk hatinya anak-anak sulit. Karena di sini tuh anak-anak desa. Umumnya anak-anak desa itu sukanya suka bermain, kurang perhatian Pada pembelajaran ya. Kami itu mengharap kepada anak itu mengetuk terus menerus setiap hari, baik melalui dari guru-guru atau saya pribadi langsung kepada anak-anak untuk mengajak ayo kita belajar, kita banyak belajar agar kita itu menjadi orang yang pintar, bisa dengan orang-orang yang di kota-kota. Bersaing seperti itu ya Saya Pak. kasih semangat karena orang-orang kita di kota-kota itu bukan orang-orang kota semua, umumnya banyak kan dari orang desa yang punya semangat yang tinggi. Lalu merantau. Sehingga mereka punya semangat. Dan alhamdulillah seperti yang barusan ini saya itu sempat awalnya dia tidak pede, percaya diri ya. diri. Ayo kita masuk, kita coba kemampuan kalian, kita masuk ikut lomba bahasa ibu, terutama itu di Kemarin Tarakan Madura itu tadi. Ayo kita belajar bersama. Akhirnya teman-teman sepakat untuk mengajari bersama sehingga anak-anak itu ternyata ketika penempatan juara 1. Juara saat itu ya. Dan saya masih optimis. Ayo belajar lagi, semangat lagi. Insya Allah kita berganti kabupaten dan alhamdulillah kabupaten bisa mencapai juara 2. Berarti untuk pembiasaan untuk menunjang minat dan bakat siswa Iya. banyak sekali program yang ada di Iya. sekolah ini. Untuk ekstrakurikuler Bapak seperti Nah, pramuka, apa ekstrakurikuler pramuka ini sudah ada pembinanya yang sudah sudah tidak asing lagi kalau di sini. Mulai dari tahun 2012 menurut ini dia sudah pembina pramuka, bahkan pembina pramuka yang ada di sini ini bukan berkecimpung di sini saja, dia sudah berkecimpung di tingkat cabang Pamekasan. Sehingga apa yang diperoleh di Pamekasan itu dieksplor ke sini. Seni tari juga sama. Seni tarinya malah itu ya ngajar juga pembina pramuka. Pembina pramuka juga berarti Ternyata dia pintar yang di samping tari juga dia bisa senam. Sehingga anak-anak itu di sini tiap Sabtu diajari juga senam. Ya senam-senam yang dia pelajari. Oke Bapak, kalau tadi kita sudah paham ya banyak sekali Iya. mengunjungi ya kelas-kelas dan juga perpustakaan tentang literasi juga siswi. Nanti kita bisa alihkan ke sesi podcast bersama rekan saya Sari Purwati. Nanti Bapak bisa menceritakan banyak hal ya Iya. terkait program atau prestasi siswa-siswi di SDN Kelompok Iya, Timur iya. 2. Terima kasih Bapak Iya, Rusnandi, terima kasih. kita sudah diajak Sama-sama. jalan-jalan di SDN Kelompok Timur 2. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tretan Klik Madura, berbagai profiling sekolah bisa kalian tonton di program Lensa Sekolah Kita dari sudut
satu ke sudut yang lainnya memperlihatkan pada Tretan Klik Madura. Inilah dia potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan, dan roadshow kita hari ini berada di SDN Klompang Timur 2. Kalau tadi sudah melihat bagaimana sisi sekolah ini, situasi dan kondisi sekolah dan juga proses belajar mengajar di sekolah ini, serta melihat secara dekat potensi sekolah bersama Bila, rekan saya. Hari ini saya sudah bersama Bapak Rusnadi, SPD SD, yang merupakan leader di sekolah ini, dan rupa-rupanya banyak sekali yang beliau lakukan di sekolah ini. Untuk lebih tahu lebih detail, kita sapa dulu Pak Rusnadi. Assalamualaikum Pak Rusnadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Pak wabarakatuh. Rusnadi, sesi podcast merupakan salah satu sesi yang tidak boleh di skip di berbagai sekolah. Karena di sesi podcast ini Bapak bisa menyampaikan program Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan dan apa yang akan Bapak lakukan. Karena kita tahu bahwa setiap sekolah memiliki potensi yang berbeda, dan potensi-potensi itu harus dikemas dengan baik oleh leadernya agar mencapai pendidikan yang berkualitas di Kecamatan Pakong dan seluruhnya untuk di Kabupaten Pamekasan. Pak Rusnadi, boleh disampaikan pada Tretan Klik Madura program apa, program inovatif apa yang Bapak gagas untuk sekolah ini sehingga sekolah ini layak untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat? Iya. Terima kasih Mbak Sari ya. Yap. Karena memang kami pada waktu masuk di SDN Klompang Timur 2 itu sekitar tahun 2020, tepatnya tanggal 16 Januari. 16 Januari. Sudah hampir 4 tahun ya? Hampir 4 tahun. Saya masuk ke sini memang kita keliling-keliling dulu di sini. Iya. Silaturahim dulu ya, melihat saya lihat dulu kondisi. pantaunya. Ternyata di sini lingkungannya ada yang masih kurang ternyata. Apa itu yang menjadi catatan? Ternyata air ini tidak ada air masih numpang ke tetangga. Sehingga dengan seperti itu, karena air itu merupakan masalah yang Kebutuhan paling dasar. penting, bukan Betul. utama bagi siswa juga bagi guru-gurunya. Iya betul. Sehingga kami berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan sumber air itu. Itu dengan terutama satu kerjasama dengan wali murid. Wali Karena kebetulan murid, wali murid itu masyarakat yang ya. punya mesin bornya. Dan alhamdulillah dari murid saya Tergugah itu, ya? Iya tergugah. Oke, Sudah oke. Pak, sampean yang penting sampean mau dibor di mana? Masalah sampean tidak punya uang, saya Pak, sampai akan dulu. Karena ini sekolah kita bersama gitu ya. Lensa sekolah kita gitu. Baik. Dan alhamdulillah saya diburkan waktu itu. Iya. Cuma sehari keluar air. Dan lancar Alhamdulillah jaya. lancar. Iya. Sudah Pak, saya akan kerjakan semua. Gitu. Jadi, Tentunya alhamdulillah. tidak hanya kebutuhan air. Iya. Kalau kita melihat sekolah bagaimana banyak sekali potensi yang harus digali, utamanya mulai dari potensi SDM guru, SDM murid, dan juga lingkungan masyarakat yang mendukung keberlangsungan pendidikan. Sejauh ini apa yang Bapak lakukan untuk sekolah ini? Iya, gini Mbak, karena memang dari awal nggak kurang masalah keinginan untuk mengembangkan bakat atau mengembangkan Potensi ya. kemampuan potensi mereka. Sehingga kami banyak mengadakan bincang-bincang dengan murid secara langsung. Bagaimana kamu jadi apa? Kamu jadi apa? Musyawarah ya Yang bersama. Ternyata banyak murid-murid itu yang punya keinginan, cita-cita yang agak tinggi. Iya, Karena begitu. Seperti itu yang diinginkan. Sehingga saya itu mempunyai keinginan memfasilitasi ya. untuk memberikan sesuatu kepada anak-anak itu. Iya, Karena anak itu punya keinginannya bisa tercapai. Iya betul. Sehingga kami mengajak teman-teman untuk mengadakan, mari kita adakan binjar aja. Kita tambah pelajaran. Apa itu? Binjar, bimbingan belajar. Bimbingan belajar ya, oke. Untuk menambah kemampuan anak-anak sehingga bisa bersaing di tingkat minimal lah tingkat Tingkat kecamatan dulu. tingkat kecamatan ya, dulu. minimal ya. Minimal gitu. Dan alhamdulillah dengan kerjasama kami sebagai kepala sekolah bersama teman-teman guru, dan akhirnya kami sekarang sudah adalah Ya, bukti. potensi-potensi itu udah muncul ya. Ketika ada lomba bahasa ibu untuk Carakan Madura, karena Carakan Madura ini termasuk carakan yang sudah hampir punah. Iya. Iya, malah saya tanya kepada tetangga-tetangga masyarakat sekitar kita, sudah banyak yang nggak bisa Carakan Madura. Sari juga nggak bisa, Pak. Gimana ini dong? Dan itu justru pemenangnya, maksudnya juaranya dari sini. Iya. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi dengan kemauan yang tinggi, betul. anaknya punya kemauan. Pendampingan juga. Wali muridnya juga saya datangi Ajak karena dia punya semangat. Awalnya dia enggak yakin masa bisa Pak anak saya. Sudah pokoknya doanya kan, doakan saja. Mudah-mudahan anak saya nanti bisa berhasil. Iya. Alhamdulillah. Saya ajari dengan bersama-sama guru. Sering saya datangi ke rumahnya.
Terus berapa baru hari kita cek lagi gimana anak hasilnya. Kemudian pas pada lombanya saya masih timbul tanda tanya apa bisa ya anak saya. Ternyata juara. Ternyata juara 1 di Wah, tingkat luar kecamatan. biasa. Menjadi wakil untuk dikirim ke tingkat kabupaten. Oh ternyata anak Kelembang Timur ini juga bisa. Berpotensi ternyata ya, berpotensi baik. ternyata. Baik, Pak Rusnadi. Pak Rusnadi barangkali Iya. tahu bahwa menjadi kepala sekolah, menjadi sebuah leader, menjadi seorang leader itu tentu memiliki tanggung jawab yang besar. Iya. Bagaimana citra sekolah ini adalah di tangan Pak Rusnadi. Iya. Bersama Dewan Guru pasti, tapi bagaimana seorang leader untuk membuat citra di masyarakat itu semakin baik. Pak Rusnadi sejauh ini bagaimana pola kepemimpinan Pak Rusnadi di sekolah sehingga mencitrakan sekolah ini baik ke masyarakat. Terima kasih. Saya di sini itu selalu transparan Baik. kepada pertama dulu dikumpulkan dulu. Saya tanya satu persatu bagaimana Kebutuhannya apa, kebutuhannya apa. Terus karena apa yang menjadi kendala di sini? Kendala, betul. Apa yang menjadi kendala karena di sini tidak maju-maju, apa yang menjadi kendala? Iya. Sehingga dari semua masukan-masukan dari teman-teman diurai guru itu, satu-satu. Kemudian tidak berhenti di situ saja. Iya. Saat itu pasti tanya ke komitenya apa benar seperti ini. Katanya. Kemudian mengurai, oh iya berarti itu benar. Berarti saya harus mengambil sikap seperti itu. Iya. Di samping itu lagi saya itu kembali murid, nanya ke tetangga. Iya. Apa yang Bagaimana sekolah permasalahan ini gitu ya. Apa keinginannya masyarakat. Iya. Malah saya sempat mengundang wali murid pada waktu itu, saya undang semua, meskipun tidak punya uang. Iya betul. Saya undang semua, biar saya tuh tahu apa kemauannya wali murid, apa yang menjadi permasalahan, sehingga itu bisa memperperan dan bisa menjalankan sekolah ini dengan baik. Baik. Ya, dan- Pak Rusnadi, apa harapan Bapak ke depan untuk SDN Kelempang Timur 2? Karena kita tahu bahwa jabatan kepala sekolah bukan jabatan yang permanen. Iya. Suatu saat nanti bisa diganti ataupun dipindah. Apa harapan Bapak untuk Kelempang Iya. Timur 2? Kalau saya tuh kan cuma sebagai pegawai di tingkat bawah Iya. kan begini. Dan masa jabatan saya sudah tinggal kurang lebih 3 bulan lagi. Iya. Yang penting saya sendiri kan sudah memberikan Yang terbaik. kemampuan yang sudah saya punyai, saya berikan untuk sekolah ini. Yang namanya nanti ke masyarakat bagaimana, terserah. Masalah penilaian dari masyarakat saya silakan. Yang penting saya sudah menampakkan membawa Kelembang Timur 2 ini seperti ini sudah. Kelembang Timur 2 sudah tidak sedikit yang saya bawai, sudah mendapat juara 3 gerak jalan di tingkat tingkat kecamatan, ya, juara 3. Ini memang luar biasa, luar dugaan saya, karena bisa menyaingi dari sekolah-sekolah yang asli yang ada di kecamatan. Iya. Kemudian saya sudah membawa anak bisa melompati yang agak tinggi sebenarnya, tidak tanggung-tanggung bisa mendapat juara 2 di tingkat kabupaten Dalam terutama lomba bahasa ibu ya, tulisan luar carakan biasa. bahasa Madura. Baik. Di harapan saya seumpamanya nanti saya Mendapatkan amanah kembali. dapat amanah kembali, Iya. akan saya lebih kembangkan lagi Iya. kalau yang lebih Akan tinggi lagi. disempurnakan. Akan Dan diadakan barangkali pembangunan menorehkan khusus, prestasi ya. di tingkat Tingkat. kabupaten. Malah saya ingin ke Maupun Jawa Timur. Jawa Timur ya. Malah yang ini saya ingin ke Jawa Timur juara 1, tapi Luar biasa. nggak Artinya perjuangannya harus lebih keras lagi, Pak. Iya, lebih lagi. Baik, Pak Rusnadi, terima kasih sudah berbagi cerita di program Lensa Sekolah kita bersama Iya. Tretan Klik Madura. Tentu apa yang menjadi harapan Pak Pak Rusnadi maksud saya, ini juga menjadi harapan bersama Dewan Guru maupun wali murid dan juga masyarakat sekitar untuk pendidikan lebih maju ke depannya. Dari program Lensa Sekolah kita bisa melihat bagaimana potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan secara dekat dan juga sadar bahwa pendidikan juga menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Baik, saya akhiri dulu program Lensa Sekolah kita di SDN Kelempang Timur 2. Dari saya dan Pak Rusnadi, bisa kita salam lensa pendidikan? Bisa ya? gimana? Dari saya dan Pak Rusnadi, salam lensa sekolah kita. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I don't wanna say anything, cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I